Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu khairan, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan serta penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada hamba dan utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sungguh ikhlas merupakan kunci dakwah para Rasul alaihimussalam. Sebab dengan sikap ikhlas yang ada dalam hati semua, yaitu dalam beribadah seseorang akan diterima. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, Allahid dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Fudail bin Iyad berkata, maksudnya adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Orang-orang bertanya kepadanya, wahai Abu Ali, apa amalan paling ikhlas dan yang paling benar itu? Maka ia menjawab, sesungguhnya amalan perbuatan jika dikerjakan dengan ikhlas, tapi caranya tidak benar, maka ia tidak diterima. Begitu juga halnya, jika dikerjakan dengan cara yang benar, tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima pula. Sampai amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas adalah amalan tersebut dikerjakan hanya untuk Allah semata.
Sedangkan benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Hadis. Kemudian Fudail membaca firman Allah Ta'ala. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di ayat lain Allah berfirman, Quran Surah An-Nisa ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu Allahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan. Ibnu Katsir berkata, maksudnya adalah orang yang beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, maka ia beramal dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Tuhannya. Dengan demikian Islam adalah mengikhlaskan tujuan dan amalan hanya untuk Allah. Sedangkan ihsan adalah meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Adapun orang yang beramal tidak karena Allah, maka Allah menceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya adalah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah atau dengan amalan tersebut, seseorang berharap kepada selain Allah Ta'ala. Direwayatkan dari Abu Khairah radhiyallahu an, sebuah hadis secara marfu'. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana agna syuraka ani syarki. Ana agna syurakai ani syarki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak membutuhkan sekutu dan kesyirikan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dicampuri dengan kesyirikan kepadaku, maka aku akan meninggalkannya bersama kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla yuroi faqad asyraka, wa man shoma yuroi faqad asyraka, wa man tasaddaqa yuroi faqad asyraka." Barang siapa yang mengerjakan sholat untuk dilihat orang, maka ia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang berpuasa untuk dilihat orang, maka ia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang bersedekah untuk dilihat orang,
maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Dan di hadis lain diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dicapainya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Sesungguhnya ikhlas adalah amalan hati yang penting dan termasuk dalam definisi iman. Amalan hati mempunyai kedudukan yang agung. Bahkan perbuatan hati lebih penting dan didahulukan daripada amalan panca indera. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berbicara tentang amalan hati. Amalan hati merupakan pondasi iman dan kaidah pokok agama. Seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, bertawakal kepadanya, ikhlas dalam menjalankan perintah agama karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar atas hukum yang ditetapkannya, takut dan berharap kepadanya. Sikap dan perbuatan ini wajib dilakukan oleh setiap hamba berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengingat penting dan agungnya perbuatan tersebut, sebagian ulama mengatakan, saya berharap seandainya ada seseorang dari ulama yang memusatkan kesibukannya untuk mengajarkan kepada manusia tentang tujuan mereka beramal, ia duduk mengajarkan tentang niat, bukan yang lain. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka menyia-nyiakan perkara ini. Sehingga banyak orang meremehkan ilmu ini yang mana dengannya Allah memberi manfaat bagi semua negeri dan bagi para hambanya. Jika orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya tidak dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, sesungguhnya orang itu mendapat ancaman dari Allah pada hari kiamat nanti. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya." Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Barang siapa menuntut ilmu tidak berharap kepada Allah Ta'ala, melainkan berharap untuk mendapatkan dunia saja, maka ia akan mencium aroma surga. Maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Ta'ala maha mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi di dalam hati kita. Dia tidak menilai bentuk dan harta yang dimiliki hambanya. Dialah yang memiliki keutamaan dan maha memberi nikmat.
Allah Ta'ala menilai apa yang ada di dalam hati hambanya berupa iman kepadanya, membenarkan utusannya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari dua perkara tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Dia memandang hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Masih banyak lagi hadis yang menyangkut permasalahan dalam bab ini. Singkatnya, segala keuntungan dunia, sedikit atau banyak, akan menarik perhatian hati. Jika hati terlalu sibuk dengannya, maka kemurnian hati akan pudar dan keikhlasan pun akan lenyap dari seseorang. Setiap manusia tidak lepas dari mengharap keuntungan dunia, apalagi jika dipompa oleh hawa nafsu. Sedikit sekali amalan ibadah seorang hamba bersih dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi tersebut. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami benar dan ikhlas, hanya mengharap keridhaan-Mu yang mulia ya Rabb. Terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini. Berilah keberkahan di dalam wahai Zat yang Maha Penyayang. Demikian sedikit yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir, yaitu tentang beramal dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan jauhilah syirik. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya pada bulan yang mulia ini Allah anugerahkan kita cahaya hidayah ke dalam hati kita, agar senantiasa selalu beramal dengan sungguh-sungguh serta ikhlas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.